Ngawi. Ya, saya dari Prodi PGMI. Kemudian saya aktif di IMM PK Umar bin Khattab, bagian Kabid Tablik. Ya, mungkin itu dari saya. Kemudian saya lanjutkan ya untuk membacakan CV dari pemateri hari ini. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian saya lanjutkan untuk membacakan CV hari ini, yaitu pemateri kita hari ini adalah dari Bapak Supriyanto ya, dari Bapak Supriyanto. Ya, langsung saja saya bacakan biodata dari beliau. Nama Bapak Supriyanto, tempat tanggal lahir Ngawi 24 April 1990. Kemudian karya dari beliau adalah yang pertama, beberapa buku ilmiah dan populer tentang pendidikan. Yang kedua, beberapa jurnal nasional dan internasional. Kemudian riwayat pendidikannya SDN Sumbersari 2, SMPN 1 Sine, SMAN 1 Sine, S1 STIT Muhammadiyah Ngawi, S2 UIN Raden Mas Sahid Surakarta. Kemudian riwayat organisasi dari beliau adalah yang pertama, Ketua PK IMM Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua, Ketua PC IMM Ngawi 2013 sampai 2014. Yang ketiga, organisasi PDPM Ngawi periode 2014 sampai dengan 2019. Yang keempat, Ketua Majelis Pendidikan Kader MPK PDM Ngawi 2018 sampai dengan 2019. Ya, kemudian saya lanjutkan riwayat pekerjaan beliau. Yang pertama, tenaga administrasi dan kebersihan MTS Darul Hikmah Ngompak Ngerambe 2011 sampai dengan 2014. Yang kedua, guru PAI di SD Muhammadiyah 1 Mantingan 2018 sampai dengan 2018. Yang ketiga, wakil KSD SD Muhammadiyah 1 Mantingan 2016 sampai dengan 2018. Yang keempat, staf kesiswaan dan guru kemuhammadiyahan di SMK Muda Mantingan 2018 sampai dengan 2019. Yang kelima, dosen MPI di STIT Muhammadiyah Ngawi 2018 sampai dengan 2019. Yang keenam, dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan di UMM 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketujuh, dosen dasar logika di jurusan Hubungan Internasional UMM 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, konsultan pendidikan di SMP Muhammadiyah Inovasi Malang 2019 sampai dengan 2020. Yang kesembilan, terakhir, kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Inovasi Malang 2020 sampai dengan 2000 sampai dengan sekarang. Ya, baik, itu tadi teman-teman CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Supriyanto. Ya, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah kami persiapkan kepada Bapak Yusuf Supriyanto untuk menyampaikan materi pada hari ini dengan judul dengan judul bukan judul ya, mohon maaf, saya ulangi, dengan tema mengambil spiritual leadership. Untuk beliau, untuk Bapak Supriyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon teman-teman nanti ketika suara saya tidak terlalu jelas, tolong saya diingatkan, khusus kepada saudari moderator ya, Imawati Lutfi Kamilia, karena memang di sini peradabannya agak terpinggir, jadi sinyalnya agak sulit begitu, mohon dimaklumi. Apalagi kondisinya agak mendung-mendung, jadi biasanya berdampak kepada kondisi sinyal, biasanya begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Saya tidak mengatakan yang saya hormati, tapi yang saya banggakan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pimpinan komisariat Umar bin Khattab. Di sini nampaknya juga hadir di pimpinan cabang. Ada, saya lihat ini ada Mas Arya, kemudian siapa lagi ya ini? Yang saya lihat Mas Arya. Mungkin ada pimpinan cabang yang tidak tersebutkan. Ada sahabat saya juga, Mas Husain juga ada di tengah-tengah ini. Pertama tentu ucapan syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi, belajar bersama, merawat pikiran-pikiran progresif, pikiran-pikiran maju melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena memang tidak semua mahasiswa mampu merawat pikiran maju seperti halnya kalian. Lebih kurang ada berapa peserta ini? 15 peserta, 16 tahun saya. Tidak semua mahasiswa mampu dan berkeinginan merawat pikiran maju. Khusus mahasiswa STIT. Maka kalian yang ber-15 ini terus konsisten dan istiqomah untuk berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya kira ini hal yang luar biasa dan perlu disyukuri. Hal ini tidak akan terjadi serta-merta. Ini semua peran Allah Ta'ala. Maka lagi dan lagi kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Allah masih melindungi kita, menjaga kita dalam keistiqomahan ya dalam juang ini, kira-kira begitu. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah, Nabi akhir zaman, manusia utama, bahkan sangat mencipta pun memuji kebaikan akhlak beliau, kekuatan akidahnya beliau. Semoga kita yang dari sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bahasa di Muhammadiyah itu kita selalu bermuhammadiyah, nah, begitu. Atau mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga ia melahir nanti. Meskipun terkadang sunnah-sunnah yang perlu kita ikuti itu kadang kita merasa berat, tapi kita bermohon sama Allah, semoga Allah menguatkan langkah kita, hati kita, pikiran kita. Tadi saya bahasakan pikiran-pikiran maju, karena pikiran maju ini adalah merujuk kepada pikiran-pikiran Rasulullah SAW. Termasuk dalam konteks saat ini, kita mengambil tema yang menurut saya tema yang luar biasa. Tidak bisa kita bahas satu kali pertemuan itu namanya tidak bisa. Kalau kita bicara spiritual leadership itu. Mungkin saya akan bicara mukadimah itu nanti bisa menghabiskan banyak waktu mengenai spiritual leadership seperti apa. Saya kira begitu. Dan mungkin tidak akan cukup teman-teman belajar tentang kepemimpinan hanya dari saya. Nah, mungkin bisa dijadikan kajian tematik bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kira-kira begitu. Merujuk kepada bagaimana cara Rasulullah SAW dalam memimpin. Karena dalam hemat saya dan bahkan dalam hemat semua umat Islam, saya kira tidak ada kepemimpinan yang paling ideal, tidak ada leadership yang paling baik kecuali leadership-nya Rasulullah SAW. Anda setuju atau tidak, fakta yang terjadi begitu. Kita boleh merujuk kepada sistem pemimpinan siapapun itu, mau yang kanan atau yang kiri ekstrim sekalipun, yang kanan ekstrim sekalipun, kita akan mengatakan dengan sepakat bahwa kepemimpinan yang paling ideal adalah kepemimpinan Rasulullah SAW.
Tidak ada kepemimpinan yang lain yang bisa dijadikan rujukan utama selain kepemimpinan beliau. Nah, persoalannya adalah seperti apa sih sebenarnya gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, ini yang menjadi penting. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai mengkaji bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin. Nah, kemudian diturunkan bagaimana cara sahabat radhiyallahu anhum dalam memimpin. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq misalkan, Umar bin Khattab, turunkan lagi Utsman bin Affan, kemudian sampai Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Hingga ke zaman kekhalifahan, ya, kemudian bisa merujuk ke pimpinan-pimpinan yang lain, ya, pemimpin yang lain untuk menjadi rujukan. Tetapi sandaran utamanya adalah bagaimana Rasulullah SAW menjadi figur pemimpin yang ideal. Nah, ini yang mesti kita pelajari, saya kira begitu teman-teman. Hari ini saya tidak membuat slide, tidak membuat PPT, karena memang beberapa agenda yang lain yang tidak memungkinkan saya untuk membuat PPT, maka saya akan membacakan beberapa referensi yang saya memang menjadikan rujukan, ya, rujukan saya dalam mengambil sebuah putusan bertindak sebagai seorang pemimpin, kira-kira begitu. Minimal sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri, kira-kira begitu. Karena kita sering membaca, bahkan sering mengutip, misal mungkin ya, saya sebut misalkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Saya bacakan teks ininya, teks lengkapnya ya. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap perempuan di rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap pembantu rumah tangga adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Teman-teman, saya kira hadis ini sering sekali dikutip oleh para dai ya. Ini sebagai bentuk penguatan sebenarnya teman-teman, sebagai dasar fondasi utama bahwa kita ini kita ini dilahirkan sebagai seorang pemimpin minimal diri kita sendiri. Banyak teori yang mengatakan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin itu dilahirkan. Artinya orang atau manusia ya, seseorang itu bisa memimpin ketika dia punya garis keturunan seorang pemimpin. Nah, begitu. Kalau dia tidak punya garis keturunan seorang pemimpin, maka akan sulit bagi dia untuk memimpin. Maka dalam teori ini dikenal dengan pemimpin yang dilahirkan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk, tidak, katakanlah saya itu nggak bisa, tiba-tiba memimpin itu nggak bisa. Harus ada garis keturunan. Gitu ya. Kalau orang tua saya atau mbah-mbah saya tidak pernah jadi pimpinan, akan sulit bagi saya untuk jadi pimpinan, bahkan mustahil, kira-kira begitu. Seperti halnya pemimpinan di kerajaan ya teman-teman. Kerajaan itu tidak bisa ujuk-ujuk Mas Niko menjadi raja, itu nggak bisa. Kalau bapak ibunya itu bukan raja dan ratu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini pemimpin yang dilahirkan. Kedua, pemimpin yang diciptakan atau pemimpin yang melalui proses di sini ya, by proses. Jadi memang pertama dilahirkan, kedua itu memang diupayakan atau diproses, kira-kira begitu. Nah, peluang ini ada untuk kita semua. Di Muhammadiyah sendiri pun lebih condong, bahkan bukan condong ya, memang di Muhammadiyah orientasi utamanya adalah poin yang kedua. Teori yang kedua kecenderungannya. Jadi untuk Muhammadiyah setiap orang itu layak jadi pimpinan. Maka tidak ada model dinasti kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Misalkan pendiri Muhammadiyah pertama Kiai Dahlan, tidak kemudian Kiai Dahlan itu memaksakan anaknya, cucu-cucunya menjadi pimpinan. Tidak begitu. Bahkan saya pernah membaca riwayatnya A.R. Farudin, memang pimpinan yang tasawufnya memang yang menjadi rujukan sampai sekarang ya. A.R. Farudin, kemudian almarhum
Prof. Yunari Ilyas, itu memang tingkat kesufiannya itu memang luar biasa di Muhammadiyah, yang paling masyhur beliau berdua. Beliau itu tidak selalu mengatakan begini kalimatnya itu, saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya itu bermuhammadiyah. Jadi bayangkan, memaksakan anak bermuhammadiyah tidak, apalagi sampai mengorbitkan jadi pimpinan, tidak ada dalam tradisi Muhammadiyah. Dalam tulisan yang dibuat oleh sahabat saya, Ahmad Sulaiman, itu mengatakan la ikroha fi Muhammadiyah. Jadi tidak ada paksaan dalam bermuhammadiyah. Jadi memang konsep ini yang dibangun oleh Muhammadiyah. Jadi misalkan saya sudah menikah ya, punya anak. Saya tidak bisa dan tidak benar ketika di Muhammadiyah saya memaksakan anak saya menjadi pimpinan Muhammadiyah. Tidak bisa saya paksakan. Itu kira-kira begitu. Jadi memang la ikroha fi Muhammadiyah. Jadi tidak ada paksaan dalam bermuhammadiyah. Itu yang terjadi di Muhammadiyah. Jadi begitu demokratisnya model kepemimpinan di Muhammadiyah itu. Nah, beberapa organisasi masyarakat, baik yang Islam maupun yang tidak Islami ya, yang nasionalis maupun yang tidak nasionalis, itu ada yang condongnya lebih ke yang pertama. Saya tidak berani menyebut nama, tetapi ada organisasi Islam misalkan yang pimpinan kalau dia nggak habaib, dia tidak bisa memimpin. Jadi tidak bisa kamu seaktif apapun, sehebat apapun ya misalkan ya, sepinter apapun, kalau tidak punya garis keturunan lurus ke Rasulullah, tidak ada gelar habaibnya, tidak ada habibnya, ya nggak bisa. Nah, kira-kira begitu. Arya misalkan, sehebat apapun Arya, ya, kalau Arya tidak punya gelar habib, nah, Habib Arya begitu saya, nggak ada begitunya, ya nggak bisa memimpin, kira-kira begitu. Nah, ini ada yang seperti itu ada. Kemudian organisasi yang lain ya, itu juga ada yang begitu. Kalau tidak garis keturunan, entah itu cucunya, anaknya, dan seterusnya, itu tidak bisa memimpin. Itu ada juga yang punya kecenderungan pakai teori yang pertama. Kemudian ada juga teori yang ketiga, itu teori moderat sebenarnya. Itu penyeimbang saja. Jadi menurut teori ketiga adalah pemimpin itu dilahirkan, tapi juga diproses, ditempa. Tidak bisa dilahirkan ujuk-ujuk jadi pemimpin, tidak bisa juga, harus diproses juga, disekolahi juga. Nah, ini yang ketiga. Apakah ada? Ada. Jadi ada pemimpin yang seperti ini memang. Jadi selain dia dilahirkan menjadi anak raja, ya, jadi pangeran, dia juga disekolahkan, dididik dengan baik supaya dia menjadi pemimpin yang ideal. Itu. Jadi tidak kemudian lahir cengar, dia jadi pemimpin tanpa dia berproses apa-apa, duduk raja itu saja. Tidak. Tapi di proses yang luar biasa. Sebut saja kisahnya Muhammad Al-Fatih misalkan. Sultan Al-Fatih itu kan juga dilahirkan terahnya raja, tapi dia juga diproses. Gurunya yang paling terkenal adalah Syekh Aksamsuddin misalkan. Kemudian ada juga misalkan Harun Ar-Rasyid. Itu juga mengalami pendidikan yang luar biasa. Jadi walaupun orang tuanya bangsawan, orang tuanya itu raja, tetapi tidak ujuk-ujuk dia jadi raja, tidak. Tapi disekolahkan, diproses. Diproses sama halnya seperti anak-anak yang lain. Artinya punya tanggung jawab dan juga hak yang sama seperti yang lain. Bahkan dalam banyak tulisan itu dikisahkan gurunya itu diberi kewenangan oleh bapaknya itu untuk memukul, ya, untuk memukul anaknya itu ya, Harun Rasyid ketika berbuat salah. Ini bentuk pendidikan karakter. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka teman-teman sebenarnya ini bukan penting yang benar yang mana, tidak. Saya mengatakan ini tidak kemudian kita berdiskusi mana yang paling benar, tidak. Tapi saya ingin menggambarkan seperti itulah yang terjadi dalam konteks kepemimpinan. Ada 3 teori itu, setidaknya ada banyak teori yang lain, Anda bisa belajar. Itu. Nah, artinya apa? Teman-teman di sini punya kesempatan yang sama dalam konteks bermuhammadiyah atau ber-IMM untuk menjadi seorang pimpinan. Itu ya. Tidak mesti misalkan Niko itu adik saya harus memaksakan Niko jadi ketua, tidak. Tidak bisa saya paksakan karena tradisinya di Muhammadiyah tidak bisa begitu. Begitu ya. Artinya tidak usah merasa kecil hati ketika tidak punya
garis keturunan bangsawan, tidak punya garis keturunan darah biru, ya. Tapi kita masih bisa berproses, berupaya, ya, dengan asumsi pemimpin adalah yang diproses, bukan yang dilahirkan. Nah, kira-kira begitu sebagai motivasi. Termasuk motivasi saya sendiri. Sejauh ini saya selalu mengatakan pada diri saya bahwa pimpinan itu adalah yang diproses, mereka tidak dilahirkan. Karena bagi saya ketika saya sudah memutuskan untuk berorientasi pada teori yang pertama, saya sepakat dengan yang pertama, misalkan ya, maka saya sudah selesai hidup saya, tidak bisa memimpin lagi. Tapi karena saya punya orientasinya itu lebih cenderung yang kedua, maka saya bisa bergerak sejauh ini, kira-kira begitu. Dan ini harapannya menjadi motivasi teman-teman semua, kira-kira begitu ya. Kemudian saya kembali kepada yang pertama tadi, bahwa yang paling ideal menjadi seorang pimpinan atau pemimpin, kita bicara spiritual leadership apalagi ya, itu tidak ada manusia lain kecuali Nabi Muhammad. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kita sering juga mengutip ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini menjadi bentuk apa ya? Bentuk motivasi kita bahwa rujukan yang paling benar dalam konteks pemimpinan, bahkan dalam konteks yang lain, manajerial, konsep intelektual, spiritual, finansial, sosial, ya, itu merujuknya kepada Rasulullah SAW. Karena memang Rasul ini oleh Allah, ya, Nabi Muhammad itu sudah diberikan privilege, keistimewaan, yakni apa? Sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Coba bayangkan. Ini bayangkan diri Anda, ya, diri Anda diberkahi sama Allah menjadi uswah hasanah, contoh yang baik. Artinya apa? Setiap tutur kata, hembusan nafas, kedipan mata, ucapan, perilaku itu sudah di apa ya? Di stempel sama Allah, itu mampu memberikan contoh yang baik. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah di stempel sama Allah. Itu paling ideal, rujukan paling ideal. Kenapa? Ketika Rasul memimpin, ingin membuat kebijakan, yang membisiki itu bukan manusia, coba bayangkan. Siapa? Jibril. Melalui Jibril sumbernya dari apa? Sumber dari segala sumber kebenaran, dari Allah. Jadi apa yang dilakukan, itu rujukannya jelas begitu, teman-teman. Nah, kalau kita, mohon maaf, kalau kita, rujukan kita itu bukan Jibril, tapi apa? Google, kira-kira begitu. Kita mau mengambil kebijakan, mengambil keputusan apa-apa, tanyanya ke Google, coba bayangkan. Bedanya levelnya jauh sekali. Nabi Muhammad tujukannya ke Jibril, sanadnya jelas itu ya, sampai ke Allah Ta'ala. Lah kita, sanadnya itu apa? Sayyidina Google, gitu ya. Nah, sehingga secara kapasitas pemimpinan masih diragukan, sehingga berlaku yang namanya kebenaran relatif, relativisme atau relativitas itu berlaku untuk kita. Karena saat ini rujukan kita juga masih abstrak, teman-teman. Google kita buka, agak berkembang sedikit, kita buka Google Scholar misalkan ya, kita cari riset-riset, jurnal-jurnal dan seterusnya sebagai rujukan atas pikiran yang kita ambil. Lah kira-kira begitu. Kita masih merujuk lagi ke manusia. Belum lagi manusia ya kalau benar. Kalau salah bisa salah juga kita akhirnya. Maka sebaik-baik rujukan seorang pimpinan dari Rasulullah. Nah, persoalannya adalah saat ini ya, kita tidak bisa bertemu Rasulullah. Kita mau menanyai siapa, kan begitu, logikanya kan demikian. Ya, setidak-tidaknya teman-teman jangan hanya percaya dengan Google. Boleh percaya, boleh. Tetapi jangan mengandalkan sumber primernya dari sana. Apalagi yang tidak pernah buka Google Scholar itu parah lagi itu. Google Scholar aja masih kadang-kadang dipertanyakan ya kredibilitasnya. Apalagi hanya Google saja, search di Google tentang kebijakan tertentu, dia kemudian menjadikan fatwa. Nah, ini yang salah. Gitu. Tidak salah, tapi kemudian akan diragukan kebenarannya. Sering mengutip Wikipedia, boleh Wikipedia, tetapi tidak boleh hanya mendasar pada itu. Maknanya seperti itu. Nah, maka perlu banyak referensi yang perlu diambil. Nah, saya coba mengutip beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, spiritual leadership, ya terutama dalam konteks di Muhammadiyah maupun di kancah ini. Jadi saya akan membaca referensi nanti, tidak hanya konteksnya pemimpin yang politis saja, tidak, tetapi dalam segala lini. Nah, kira-kira begitu.
Nah, saya akan membacakan beberapa pandangan ulama tarjih Muhammadiyah tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kira-kira begitu. Nah, ini kan seperti saya mengajar mahasiswa saya di Al-Islam Muhammadiyah di UMM, kira-kira begitu. Saya tidak tahu ya, teman-teman sudah pernah atau belum membaca buku HPT, itu tidak tahu sudah atau belum. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Saya tidak tahu pernah membaca atau belum. Kalau memiliki saya kok nggak yakin ya. Ya memang memiliki buku HPT ini tidak yakin ini. Gitu. Padahal harganya juga murah, 130.000 itu nggak salah. Ya, saya akan coba membacakan beberapa nilai-nilai atau etika ya, etika yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin dalam segala aspek. Yang pertama, nilai keadilan. Ini dasar, nilai keadilan. Jadi mendasar pada Quran surah Al-A'raf ayat 29 misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Ini menjadi dasar. Kemudian yang sering dikutip oleh Prof. Abdul Mukti, saya sering mendengar juga itu, mengikuti kajian-kajian beliau tentang keadilan ini, itu Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Ini yang sering sekali dikutip oleh ulama-ulama Muhammadiyah, betapa pentingnya untuk kita berbuat adil. Jadi jangan karena misalkan Niko benci dengan Arya, misalnya tidak suka, kemudian dia berlaku tidak adil, tidak rasional, sehingga segala keputusannya tidak berpihak, kira-kira begitu. Dia pakai emosinya saja, egonya saja, karena kebenciannya sehingga tidak berbuat adil. Ini yang ditentang habis oleh Muhammadiyah, itu ya. Bahkan tidak hanya Muhammadiyah, umat Islam semestinya juga merujuk ke sini. Jadi jangan karena kita sama-sama di satu golongan, kemudian kita menghukumi benar terus, padahal itu salah. Ya, mestinya kita melihat kisah-kisah pendahulu, misalkan ada gubernur di Mesir yang ingin membangun masjid yang megah, yang besar ya. Kemudian lahan itu melebar sampai ke perumahan orang Yahudi, kaum Yahudi. Ya, kemudian protes orang ini, ininya mau dibeli tapi tidak boleh. Nah, saya nggak mau menjual, orang Yahudi itu bilang. Saya nggak mau menjual rumah dan lahan saya nggak mau. Akhirnya dia protes, ya protes kepada khalifah saat itu. Dia protes. Kemudian hanya diberikan peringatan mencoba berbuat adil, sehingga apa? Gubernur ini menangis dan minta maaf, kira-kira begitu, minta maaf kepada Yahudi tersebut dan tidak jadi untuk digusur. Bentar, ini internet saya agak tidak stabil ya, mohon maaf. Nah, itu pentingnya Islam berbuat adil, sehingga orang Yahudi itu merasa terenyuh ya, terharu. Kok bisa? Saya ini minoritas di sini. Kemudian umat Islam membela saya. Kemudian orang Yahudi ini bersyahadat, berislam karena keadilan. Nah, teman-teman ini menjadi dasar ya. Jadi ke depan teman-teman itu ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, hingga nanti di tempat kerjanya atau bahkan memimpin negara, dasar utamanya adalah ini, memang keadilan. Itu. Nah, kemudian yang kedua, mementingkan persaudaraan atau ukhuwah yang paling sering kita kutip itu Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12 misalkan gitu ya. Sudah hafal semua teman-teman itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya, saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dan seterusnya. Ini menjadi kekuatan. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita mengedepankan kolegialisme. Jadi di Muhammadiyah itu Anda pasti sudah mendengar, di Muhammadiyah itu punya 3 watak utama. Yang pertama progresif. Progresif itu kalau bahasa yang paling sering digunakan itu berkemajuan. Berkemajuan itu bahasanya Dr. Nurbani Yusuf itu waskita. Waskita itu diartikan weruh sadurunge winarah. Jadi dia tahu
sebelum hal itu terjadi atau orang lain menyadarinya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi wataknya Muhammadiyah. Yang kedua, kolektif. Nah, kolektif kebersamaan. Jadi bagaimana membangun rasa kebersamaan di situ. Kolegialisme itu maknanya mirip dengan kolektif. Jadi membangun rasa kebersamaan, sense of togetherness. Nah, itu yang menjadi watak dari Muhammadiyah. Itu maka konteks persaudaraan ini sebenarnya relevan dengan apa yang dikatakan oleh para pimpinan Muhammadiyah, pendahulu Muhammadiyah, khususnya begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah mengedepankan musyawarah. Itu kita bisa melihat di Asy-Syura ayat 38 misalkan ya, wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi Islam di sini, lebih khusus Muhammadiyah, itu mendukung betul sistem demokrasi. Artinya yang terbuka, ya, demokrasi yang dimaksud adalah terbuka. Maka ketika ada pimpinan-pimpinan yang sifatnya otoriter, ya, Muhammadiyah itu perang paling depan, kira-kira begitu, ya. Tidak bisa. Jadi bangsa ini berdiri karena proses dialog. Coba bayangkan, merumuskan dasar negara Pancasila itu prosesnya kan lama. Mulai tanggal 1 Juni ya. Sebelumnya dan ada sedikitnya ada empat dialog di sini ya, empat pikiran yang mesti disatukan sehingga terumuskan Pancasila. Bahkan tidak cukup dari itu, sampai muncul Piagam Jakarta hingga terjadi diubah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Indonesia ini berdiri, bangsa ini berdiri proses dialog. Itu yang dikatakan musyawarah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengakui pluralitas. Ya, pluralitas, bukan pluralisme, tapi pluralitas ya. Jadi memang manusia itu kita menyadari bahwa setiap manusia itu berbeda, ya, memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, Al-Hujurat ayat 13 misalkan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Ini menjadi kekuatan narasi Muhammadiyah sampai sekarang menganut apa ya, pikiran plural, keberagaman. Ya. Kemudian mengedepankan perdamaian. Asyom. Itu yang harus menjadi kekuatan seorang pemimpin. Kita bicara spiritual leadership tanpa memiliki pikiran perdamaian, nah ini tidak sempurna juga. Kemudian ditopang dengan al-mas'uliyah atau pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah otokritik atau anak azati. Itu di Al-Isra ayat 14 misalkan Allah berfirman, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Artinya apa? Ini sebagai bentuk kekuatan terakhir bahwa seorang pemimpin yang baik, dia menyadari bahwa dia akan dihisap, ya. Dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukan. Kalau dia berbuat baik, ya, berbuat adil, maka doanya itu akan tembus ke langit tanpa disaring. Bukankah salah satu golongan yang doanya tidak akan pernah tertolak adalah pemimpin yang adil. Nah, di sini kemudian menjadi kekuatan kita menjadi seorang pemimpin supaya doa kita itu tembus ke langit tanpa negosiasi malaikat, langsung Allah yang mengeksekusi, kira-kira begitu, dikabulkan, tidak tertolak sama sekali. Ya, kita harus berbuat adil dan berbuat baik yang saya sebutkan tadi. Setidaknya ada sampai 6 poin, 6-7 poin. Itu menjadi penyadaran kita, teman-teman, menjadi kekuatan kita untuk membangun diri, membranding diri sebagai seorang pemimpin yang baik. Itu.
Itu sebagai pengantar teman-teman, saya kira nanti kita bisa sambung diskusi tanya jawab. Jadi kalau saya yang berbicara panjang lebar nanti akan jenuh. Jadi mungkin sebagai wacana pembuka, saya kira saya hanya mengambil mukadimah awal-awalnya saja, ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengagendakan lagi untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Itu karena pemimpin itu tidak hanya sekedar Anda membaca referensi, mendengarkan orang yang bercerita seperti saya, tapi harus belajar secara langsung, kira-kira begitu. Itu teman-teman saya kira. Ini ada pertanyaan masuk, ini coba saya langsung bacakan saja. Apa ini? Izin bertanya dari Rian Widianto, bagaimana cara menyikapi pemimpin yang otoriter ke arah yang tidak benar? Kalau kita ikut mereka, kita ikut salah. Kalau kita menolak, kita pasti dimusuhi dan dikucilkan. Kalau kita diam saja, kita membiarkan kezaliman. Oke. Saya ingin membahas yang pertama soal gaya kepemimpinan dulu. Ini disebutkan otoriter itu salah satu gaya kepemimpinan. Ada model demokratis, ada yang model bebas tindak, ya, kolektif, ya, ada banyak modelnya. Setidaknya ada 4 teori yang disinggung soal otoriter. Pertanyaan saya adalah, apakah semua sikap otoriter itu jelek? Itu sederhananya. Saya akan jawab sendiri pertanyaan saya, tidak. Tidak semua yang otoriter itu salah, tidak semuanya, ya. Maka terkadang kita harus bersikap otokratis, ya. Kita harus paham otokratis dalam memutuskan sesuatu. Kadang-kadang begitu. Misalkan dalam konteks pengalaman saya lah ya, pengalaman saya. Ketika saya memimpin lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan itu masih tahap pembenaran ya, belum tahap maju, masih saya susun dari awal, saya mengambil pola yang otokratis. Apa yang saya inginkan harus dilakukan oleh bawahan saya. Kenapa? Kalau banyak pikiran, fondasi ini akan bubrah, akan rusak fondasi ini. Fondasi ini harus kuat, kira-kira begitu. Dulu ketika saya di SD Muhammadiyah 1 Mantingan misalkan, saya banyak menggunakan pola-pola otokratis, teman-teman. Saya lebih banyak konfrontatif dengan teman-teman yang lain, tetapi saya punya orientasi bahwa ketika dilakukan, saya meyakini dan punya ukuran-ukuran yang rasional, ketika dilakukan, maka hasilnya akan seperti ini. Maka ketika ada orang lain yang berontak ke saya, protes ke saya akan melawan. Karena saya pimpinan saat itu, kira-kira begitu. Tetapi kita sudah maju posisinya, pola yang berbeda saya lakukan di sekarang. Saya jadi kepala sekolah misalnya di SMP Muhammadiyah 2 Inovasi di Malang sini. Saya lebih dominan menggunakan pola demokratis. Kenapa? Lembaga ini sudah berproses menengah ke atas. Dia mulai menuju ke arah berkemajuan, mulai maju, mulai modern. Sehingga saya tidak banyak menggunakan pola-pola yang otokratis. Saya lebih banyak menggunakan dialog. Sebenarnya di situ bedanya. Jadi tidak semuanya yang otokratis itu jelek, tidak semuanya yang demokratis baik. Artinya ada porsi-porsi tertentu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dikaitkan dengan misalkan kita ikut mereka salah, kalau kita menolak pasti dimusuhi. Begini teman-teman ya, Mas Rian dan yang lain. Saya selalu mengatakan kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Kita takut kepada manusia itu ketakutan yang fana, yang semu sebenarnya. Yang patut kita takuti, yang patut kita harapkan, orientasi yang kita inginkan adalah Allah Ta'ala, selebihnya tidak. Maka ketika kita mengatakan kebenaran adalah kebenaran yang tidak hanya subjektif kita ya, tapi benar yang menurut Allah, ya itu benar. Suarakan, katakan, lawan. Karena bagi saya dari dulu saya adalah diam itu adalah bentuk pembenaran, kira-kira begitu. Kita diam, ada kedoliman kita diam, ada kesalahan kita diam, itu merupakan bentuk pengkhianatan ya, bentuk pembenaran atas hal yang tidak benar itu. Maka kita mendapatkan dosa yang sama, maka suarakan. Kemudian konsekuensi, kita dikucilkan, kita tidak disukai, itu konsekuensi bagi saya. Konsekuensi, dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita tidak akan mati kok. Ya, kita tidak akan mati ketika kita menjalankan hal yang baik, kemudian orang tidak setuju kita dan kita dikucilkan. Enggak apa-apa. Mau kita punya Allah ya. Kalau kita tidak punya Allah, Anda dikucilkan, bisa takut, bisa bunuh diri. Banyak orang-orang kaya di Jepang misalkan ya,
teman-teman saya yang pernah hidup di Jepang, itu banyak mereka yang pengusaha-pengusaha kaya, dia triliuner, dia ketika tertimpa masalah, dia bunuh diri loncat dari jembatan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Dia nggak punya Allah, dia nggak punya Tuhan. Ketika punya masalah, dia nggak tahu mau lari kemana. Akhirnya dia bunuh diri. Nah kalau kita kan punya Allah teman-teman ya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Maka tidak penting menurut saya. Tidak penting kalau kita mengatakan hal yang baik kemudian dibenci dan tidak disukai. Tidak apa-apa. Itu ya. Apalagi teman-teman, mohon maaf, nanti kalau sudah terjun ke dunia kerja, apalagi diamanai sebagai pimpinan, itu akan banyak orang menyoroti, teman-teman. Akan banyak menyoroti dan tidak sedikit yang mencibir dan mencaci, tidak sedikit. Tapi kan kita prinsipnya adalah ingin menjadi manusia yang baik atau jadi pimpin yang baik. Kalau manusia yang baik semua diiyakan, difasilitasi. Kamu ingin apa? Ini oh ya, ini oke. Kamu ingin apa? Saya ingin A, oke. Kamu apa? Ingin C, saya ingin D, diberi semua. Itu manusia yang baik. Kita temannya banyak, tapi lembaganya akan hancur. Tapi kalau jadi pimpin yang baik, terkadang kita akan tidak setuju, akan bersilang pandang, akan konfrontatif, ya. Tetapi lembaga yang kita pimpin, organisasi yang kita pimpin akan maju, akan dahsyat. Kira-kira begitu. Nah ini pilihan kita, ya. Dalam konteks ini ya, Mas Rian dan yang lain, bagi saya diam itu bukanlah sebuah pilihan. Apatis itu bukan sebuah pilihan. Melawan itu sebagai sebuah pilihan. Kalau saya begitu. Ini ada yang bertanya, AIUEO siapa ini? Silakan AIUEO. Bertanya langsung atau di ketik, nggak apa-apa ya. Silakan. Silakan. Ini ada yang bertanya. Jadi apa tidak? Mungkin pertanyaan, halo Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Arya ya, suaranya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok dari tadi kok diambil contoh kok ya nama saya terus-terusan, ini repot. Nah, aku mau awakmu Ar. Oke, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam kepada panjenengan Al Mukarram Al Habib Al Ustadz Kiai Haji Yusuf Supriyanto Al Hafid ini. Sudah lama kita nggak ketemu, Mas. Jadi ketika kita berbicara masalah kemuhammadiyahan, kemudian berputar pada ranah kepemimpinan, gitu. Ada muncul dua pertanyaan, gitu kan. Yang satu agak nyambung, yang satu enggak. Ketika kita berbicara Muhammadiyah, maka kita berbicara umat yang sekian banyak. Berbicara masalah warga perserikatan, berbicara masalah ideologi, berbicara masalah pola pikir dan lain sebagainya. Kemarin ada sedikit pembicaraan gitu kan, saya sama teman-teman. Apa standar orang bisa dikatakan Muhammadiyah gitu? Apa standar orang bisa dikatakan Nahdien? Orang Nahdien cukup ikut bacaan selesai. Orang Nahdien cukup sholat subuhnya pakai kunut selesai. Nah kalau Muhammadiyah kan enggak, tidak ada standarifikasi khusus yang bisa dikatakan bahwa kamu adalah warga masyarakat Muhammadiyah, penampilanmu, wajahmu, atau mungkin ini juga tidak, karena memang sifat Muhammadiyah itu selalu berkembang, selalu tajdid ya, selalu terus berputar dan berputar seperti roda salju, kan begitu. Kalau kita lihat bahasa risetnya adalah snowball sampling gitu, untuk mencari data yang sekian banyak. Tapi kalau ini kan kita mencoba untuk mencari, menganalisis apa standarifikasi khusus bahwa kita bisa dikatakan Muhammadiyah yang sejati. Apakah kemudian anak kita lahir kue sekolah di SD, TK Muhammadiyah sampai tua neng STIT kan gitu kan, oh berarti kue Muhammadiyah gitu kan juga belum tentu kan begitu. Berarti dia orang Muhammadiyah karena memang dari rahim seorang ibu dari Muhammadiyah, kan juga tidak seperti itu. Maka pertanyaannya adalah apa standarifikasi khusus dia bisa dikatakan warga masyarakat Muhammadiyah.
Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, kita berbicara masalah aspek kepemimpinan, bahwa perlu digarisbawahi di sini bahwa analisis saya bahwa berawal dari sebuah kegelisahan, Mas Supri, bahwa saat ini di Indonesia kita kekurangan seorang figur. Jangankan di Indonesia, di IMM sendiri ya. Skala mayor, kemudian kita ambil skala minor. Di skala mayor kita ini sedang kekurangan public figure yang dimana orang ini bisa dijadikan panutan. Kalau zamannya Kanjeng Nabi memang ada Kanjeng Nabi, gitu kan. Langsung semua ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Begitupun juga dengan para raja-raja sebelumnya. Jadi langsung ditanyakan pada Raja Adisoko atau Brawijaya kelima. Tapi kan kalau di era abad 21, abad 20 kan agak kesulitan. Kita mau tanya siapa? Di sini ada Muhammadiyah, ada Nahdien, ada LD11, ada dan lain sebagainya, itu yang singkat karu-karuan itu tadi. Nah itu nanti akan muncul A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi muncul kebenaran-kebenaran yang sebenarnya kalau kita menjam istilahnya Einstein bahwa kebenaran itu adalah relatif loh. Tidak ada yang memang betul-betul kebenaran sejati kecuali Quran dan hadis. Tapi kalau kita terlalu kaku pada Quran dan hadis kan juga repot. Di situ ada ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu fikih, itu. Maka kita saat ini baik itu di setingkat nasional, kita dulu pernah ada isu tentang adanya khilafah dan sebagainya, gitu kan. Harus memunculkan sebuah sistem baru yang dimana kiblatnya adalah satu imam, satu komando, satu visi misi, gitu. Dan itu ternyata membuat resah masyarakat. Begitupun juga dengan IMM. Saat ini IMM kan kekurangan partner di mana tokoh yang bisa di sekecil itu, sangat lucu sekali putrinya. Kalau Dimawati ini ya. Iya. Di MM pun sama. Saat ini kita saat ini kekurangan kader yang dimana seorang militan, seorang plural, seorang yang hebat, gitu. Jadi ibarat kata ketiban rembulan baik setingkat DPD maupun sampai setingkat komisariat. Kita saat ini belum menemukan gini. Kita belum menemukan figur yang dimana seperti Pak Karno dulu kalau orang bilang namanya ketiban rembulan gitu. Nah, di sini kan belum. Jadi bagaimana kita menumbuhkan spirit, baik itu yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, dalam artian yang bersifat pribadi maupun yang bersifat atas nama komisariat ataupun atas nama IMM setingkat DPD Jatim sekalipun. Karena bagaimanapun juga pemimpin adalah figur sebuah kewibawaan, sebuah karismatik, sebuah suri tauladan, kita katakan demikian. Dan saat ini kita kekurangan pemimpin yang memiliki karakteristik dan nilai tambah atau pemimpin yang kurang ketiban rembulan. Nah, gitu nih. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini kayak menguji saya sebenarnya Mas Arya ini. Oke. Saya ingin menjawab dengan cerita. Belum lama ini, seminggu yang lalu insya Allah itu, ada salah satu kader Muhammadiyah, itu cucu dari Mbah Malik Fajar, almarhum ya, salah satu tokoh pendidikan yang sudah menasional begitu. Dia datang ke rumah saya, Mas Ucup, saya itu sebenarnya kader Muhammadiyah atau bukan? Mirip dengan Mas Arya pertanyaannya itu. Kenapa kok bisa begitu pertanyaanmu? Saya itu nggak pernah aktif di Muhammadiyah. Tetapi apa yang saya lakukan, pikiran-pikiran saya itu pikiran Muhammadiyah. Kenapa? Bapak saya, mbah saya, bapak saya, ibu saya, semua saudara saya, itu semuanya ideolog Muhammadiyah. Walaupun ada yang aktif di HMI, ada yang aktifnya langsung di Muhammadiyahnya, tapi memang saya belum pernah di Muhammadiyah. Saya pernah di IMM, tapi hanya di AD, setelah itu tidak aktif. Karena saya melihat perbedaan apa yang saya rasakan pendidikan Muhammadiyah dari keluarga yang saya rasakan dengan di IMM, di UMM itu ya saat itu berbeda. Maka saya memutuskan untuk tidak aktif di Muhammadiyah lagi. Ada yang mengatakan saya itu bukan kader Muhammadiyah karena saya tidak
aktif di Ortom, Mas. Menurut pandangan Mas Ucup gimana? Coba, ini pertanyaan sulit sekali menurut saya. Saya akan menjawab dengan bahasa yang ini juga, yang kemudian tidak langsung memutuskan dia Muhammadiyah apa tidak, karena saya tidak punya wewenang untuk berfatwa. Kira-kira begitu. Saya tidak punya wewenang berfatwa. Bahkan saya tidak usah menempatkan diri saya sendiri apakah saya itu sudah kader autentik atau belum. Kira-kira begitu. Saya nggak bisa. Karena saya bukan bidang fatwa menjustifikasi dia kader atau bukan. Meskipun saya pernah menjadi ketua MPK PDM Ngawi. Nah, kira-kira begitu. Saya tidak bisa memutuskan itu. Ini saya menjawab dengan bahasa normatif. Begini, Mas. Orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu menurut pemahaman saya saat ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mereka warga Muhammadiyah ideologis. Mereka ideologis ini seperti halnya keluarganya itu bukan warga Muhammadiyah, tetapi dia cinta dengan Muhammadiyah, kemudian dia aktif di Muhammadiyah di semua level. Baik tingkat Ortom, ya ada IPM, TS, HW, Pemuda Muhammadiyah, IMM, NA, ya, Aisyah. Itu bagi saya mereka itu juga kader Muhammadiyah. Itu saya sebut dengan kader ideologis. Nah, begitu. Kemudian ada yang kedua, itu kader biologis. Mereka mungkin tidak pernah aktif di persyarikatan, tetapi pendidikan di keluarga itu semuanya nilai-nilai kemuhammadiyahan. Karena menurut saya Muhammadiyah itu bukan hanya dimaknai sebagai sebuah organisasi, tetapi Muhammadiyah sebagai sebuah nilai. Kalau kita memaknai Muhammadiyah sebagai organisasi, maka ukurannya itu hanya KTA, kartu tanda anggota. Sedangkan cucunya Maulid Fajar itu punya KTA, belum ada genap setahun. Yang buatan itu saya. Itu kalau nggak saya berikan gambaran-gambaran tentang bagaimana Muhammadiyah, dia nggak mau bikin KTA. Karena dia tidak mau bermuhammadiyah hanya karena KTA, kira-kira begitu. Dia ingin bermuhammadiyah secara nilai. Kira-kira begitu. Saya ajak dialog panjang lebar, akhirnya dia mau. Oke, Mas Ucup, saya memutuskan untuk membuat Muhammadiyah, membuat kartu Muhammadiyah, kira-kira NBM itu baru saja. Bayangkan itu ideologinya sudah clear Muhammadiyah itu, amaliyahnya sudah Muhammadiyah itu, kunut juga nggak pakai, kemudian ya juga sudah tarawih juga sudah 8 rakaat, kira-kira begitu. Artinya apa? Dia sudah bermuhammadiyah secara nilai. Nah, terus berarti kesimpulan gimana Mas Ucup? Saya ini kader Muhammadiyah atau bukan? Yang bisa mengatakan iya dan tidak tergantung di hati kamu, saya bilang. Kalau kamu mencinta dengan Muhammadiyah, berarti kamu kader Muhammadiyah. Bila kamu tidak cinta dengan Muhammadiyah, maka kamu bukan kader Muhammadiyah. Maka ukuran saya juga subjektif. Apa? Kecintaan. Kalau kamu cinta dengan Muhammadiyah, kamu kader Muhammadiyah. Walaupun kamu tidak aktif di Ortom, ya ujung-ujung kamu kenal Muhammadiyah sudah tua, tidak punya kesempatan untuk aktif di IMM, tidak punya kesempatan untuk aktif di IPM, dan seterusnya. Tapi dia begitu mengorbankan hartanya, waktunya, ya, jiwanya untuk Muhammadiyah. Dia juga kader Muhammadiyah. Artinya standarisasinya adalah rasa dalam hati. Wah, ini sulit lagi ini. Gitu ya. Maka ketua MPK PP Muhammadiyah sekalipun tidak bisa memutuskan ya apakah kita semua itu sudah kader Muhammadiyah atau belum. Kalau standarnya NBM ya berarti kita sudah kader Muhammadiyah semua, kira-kira begitu, hampir lah ya. Saya tidak tahu. Atau standarnya adalah dia sudah pernah ikut DAD atau Baitul Arqam dasar, berarti dia sudah kader Muhammadiyah. Tapi bagi saya lebih dari, bukan hanya sekedar itu administratif menurut saya. NBM, ikut perkaderan, kegiatan administratif, tetapi lebih dari itu, bagaimana dia punya cinta dan care dengan Muhammadiyah, baik di Ortom maupun di persyarikatannya. Anda yang ada di sini, ber-14 atau 15 dan 16 plus saya ini misalkan, kalau di hatinya tidak cinta dengan Muhammadiyah, saya aktif di pimpinan wilayah, misalnya. Hati saya tidak ada Muhammadiyahnya, tidak cinta dengan Muhammadiyahnya. Ketika Muhammadiyah disakiti, saya nggak merasa sakit hati. Itu berarti saya bukan kader Muhammadiyah. Sudah itu ukurannya. Yang bisa mengukur siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka saya selalu mengatakan, jangan mengatakan dirimu paling Muhammadiyah. Jangan mengatakan dirimu paling Pancasilais. Jangan mengatakan dirimu paling nasionalis. Jangan mengatakan Islam paling benar. Yang lain salah. Yang lain kafir, yang lain kufur. Ya, jangan mengatakan dirimu yang paling benar, tidak. Dalam hal amaliyah maupun akidah, tidak. Itu ya, teman-teman ya, maksud saya. Itu ya Mas Arya. Jadi justifikasinya atau alat penguatnya diri Mas Arya sendiri dan teman-teman. Cinta enggak dengan Muhammadiyah? Ada enggak Muhammadiyah di hatimu? Bila tidak ada, Anda aktif kepada setiap hari,
sama saja Anda bukan kader Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Ya. Itu ya, Mas Arya menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, krisis kepemimpinan di Muhammadiyah maupun dalam konteks pemimpinan Islam maupun nasional. Saya rangkum itu saja. Beberapa diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman ya di UMM maupun di Muhammadiyah di Malang, sebenarnya Muhammadiyah tidak krisis pemimpin. Saya tegaskan, baik di tingkat amal usaha Muhammadiyah maupun di tingkat ortom, tidak ada krisis kepemimpinan. Yang ada adalah krisis kepercayaan kepada kader atau krisis kepercayaan diri kader itu sendiri untuk memimpin. Yang ada begitu. Saya selalu mengatakan hal ini kepada teman-teman di Malang, ya, pemuda Muhammadiyah maupun IMM, maupun di pimpinan AUM, selalu di forum terbuka maupun forum yang kecil ya. Kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah krisis kepemimpinan, saya tidak sepakat. Yang ada adalah pimpinan tidak percaya pada kader, krisis kepercayaan dari pimpinan pada kader, atau krisis kepercayaan diri kader untuk memimpin. Itu yang terjadi. Bila terjadi yang pertama, pimpinan tidak percaya pada kader untuk memimpin, ini ada permasalahan. Masalah di kader itu sendiri yang tidak layak untuk memimpin, dinilai tidak layak untuk memimpin, atau pimpinannya yang bermasalah dalam memandang atau tidak, bahasanya tidak mau melepaskan jabatan yang diduduki sekarang. Kira-kira begitu. Saya sering diskusi dengan Mas Imam Jakarta PDPM Ngawi. Yang terjadi saat ini adalah bukan kemudian pemuda Muhammadiyah maupun IMM tidak bisa memimpin sekolah Muhammadiyah sehingga sampai ada kepala sekolah yang sampai 4-6 periode misalkan ya. Bukan, tapi mereka para yang sepuh-sepuh ini, mohon maaf, saya sebut nama saat itu, ini itu memang tidak mau mengkader, tidak mau mempercayakan posisinya ini untuk kader-kader yang masih muda. Saya bilang begitu memang. Dan akhirnya terbuka dialog itu. Itu yang terjadi saat ini begitu teman-teman. Mas Arya terutama. Jadi dalam konteks pemimpinan sebenarnya tidak ada yang dikatakan tidak ada. Banyak pemimpin nasional sekalipun yang punya kapasitas sebenarnya. Tetapi karena kepentingan, ya, karena kepentingan politik, golongan terutama, sehingga orang-orang ini ditenggelamkan. Banyak kasus yang terjadi, orang yang tidak bersalah dicari kesalahannya karena dia potensial untuk memimpin. Banyak orang yang punya potensial memimpin, tapi karena kepentingannya tidak terakomodasi sehingga ditenggelamkan dia. Elektabilitas diturunkan, karir politiknya dihancurkan, survei-survei dibayar untuk tidak mengangkat nama dia dalam politik, dijegal dan seterusnya, panggung dirubuhkan sehingga dia tidak bisa naik panggung politik. Kira-kira begitu. Hasrat politiknya dihentikan dengan berbagai macam alasan. Kira-kira begitu. Sebenarnya banyak para pemimpin muda di Indonesia. Tentu tidak perlu kami seberpihak kepada mereka, ini bahaya juga. Tapi banyak yang sebenarnya mereka punya kapasitas dan kualitas. Di lingkungan Muhammadiyah juga banyak, baik Muhammadiyah banyak sekali di Muhammadiyah itu. Di NU banyak sekali. Di partai-partai banyak, mereka yang independen tidak pernah partai politik juga banyak sekali. Ya begitu ya. Itu ya Mas Arya. Semoga terjawab kegelisahannya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Supriyanto atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Tadi sudah ada 3 yang bertanya ya kalau tidak salah ya. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman yang lain? Ketum IFA mau bertanya kayaknya itu. Oh, Ketum IFA mau bertanya. Ya ini ketua yang baru ini ya. Ya, Sudah serah terima silakan, jika jabatan. mau bertanya. Kasnya utangnya berapa Mbak Iva? Mika malah merasa terpojokkan gini. Kalau mengenai
Kas itu belum Mas. Jadi kita baru mengadakan raker itu rencananya Kalau besok. bercanda itu jangan ditanggapi lah. Yang kas itu. Iya. Kayaknya masih banyak yang ngutang deh. Nanti utangnya banyak saya diminta Jadi keterangan. jadi itu gini. Jadi itu gini, kayak curhat aja ya. Dari dulu tuh kayak saya merasakan itu kayak kader itu menumpukan semua kayak yang di apa tuh yang kayak semua tanggung jawab itu ada pada pemimpin. Nah, makanya saya merencanakan ini dari awal pergerakan itu supaya teman-teman itu tergerak bahwa pemimpin itu bukan hanya ketua saja, tapi masing-masing kita itu adalah seorang pemimpin. Jadi kita bisa mungkin lebih tidak menyondongkan semua itu pada pemimpin kayak gitu. Nah, jadi ini mumpung ada pemateri yang hebat, jadi saya sekalian tanya ya. Apa? Pertanyaannya apa berarti? Dengar enggak nih suara saya? Nah, pertanyaannya gini. Dengar, silakan. Tadi dijelaskan mengenai kepemimpinan. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya? Kan tadi dijelaskan ke Mas Arya itu krisis kepercayaan ya. Gimana sih jadi gimana sih caranya menumbuhkan kepercayaan gitu loh dari anggota gitu. Kepercayaan diri ya artinya ya. Iya. Oke. Lagi, Ibu Ketua? Sudah atau lagi? Itu dulu Mas. Oke, ya. Berarti nanti lagi ya, boleh ini ya. Oke. Saya ingin menjawab yang pertama. Saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua ya, adindaku sekalian. Saya mengatakan sekali lagi, Anda sudah tahu, saya sudah tahu, tapi barangkali lupa bahwa Muhammadiyah itu gaya kepemimpinan adalah kolektif kolegial. Maknanya apa? Setiap dari pimpinan itu adalah pemimpin, maka sebenarnya pimpinan. Ya, artinya ketuanya misalkan ketua umumnya itu Mbak Iva misalkan ya. Semua yang masuk di SK itu adalah pimpinan. Organisasi, bidang organisasi, kemudian kader, dan seterusnya. Mereka pimpinan. Punya porsi yang sama. Punya tanggung jawab yang sama. Misalkan begini. Di Muhammadiyah, pusatnya perserikatan ya, Muhammadiyah, bukan di ortomnya ya. Prof. Badan Nasir itu ketua umum. Kemudian Bu Sura Mukodas itu sebagai wakil ketua. Ya, wakil ketua bidang hukum dan HAM misalkan. Kemudian Prof. Baidowi, wakil ketua bidang Dikdasmen misalkan. Mereka punya kekuatan yang sama, porsi yang sama untuk bersuara dan bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya sama seperti ketua umum. Maka disebut dengan kolektif kolegial. Hanya tanda tangan dan stempelnya saja yang punya wewenang itu adalah ketua dan juga sekretarisnya. Tetapi secara suara, kemudian kewenangan untuk membesarkan Muhammadiyah, menjadikan Muhammadiyah semakin kuat itu milik bersama. Kira-kira begitu. Konteks yang sama di level ortom ya teman-teman, baik di komisariat, cabang maupun daerah, sama. Kita punya porsi yang sama untuk membawa ortom kita mau ke arah mana. Jadi tidak bisa kemudian ketua itu sangat powerful dan dia otoriter, tidak bisa, tidak berlaku.
Mbak Iva misalkan saking pinternya IQ-nya 190 atau 215 misalkan ya, naras kemampuan dia berretorika bagus, kemudian literasinya juga kuat dan mengalahkan teman yang lain, kemudian dia berlaku semena-mena. Dia memutuskan segala bentuk kebijakan berdasarkan asumsi pribadi tanpa melibatkan teman-teman yang lain. Tidak boleh, itu bisa di-impeachment. Tidak dipercaya sama anggotanya kira-kira atau pemimpinan yang lain, kira-kira begitu. Itu yang kemudian itu harus menjadi pemahaman kita bersama, teman-teman. Bahwa kita di Muhammadiyah, di semua ortomnya itu pakai pola yang begitu. Tidak bisa kita otoriter. Gitu, ya. Jadi kita polanya begitu, kolektif kolegialis itu. Kemudian yang kedua, bagaimana membangkitkan krisis kepercayaan diri dari para kader. Saya sedikit cerita, teman-teman ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau suaranya musik ini mengganggu. Ini anak saya yang paling solihah ini ya. Jadi dia lagi karaokean di sini, nggak apa-apa, wes. Jadi di wajah saya ada cahaya-cahaya ini lampu ini ya. Lampu musiknya anak saya, memang tidak saya singkirkan, biarin aja. Ya semua orang tahu kalau saya sudah punya anak begitu ya. Gitu. Nah kemudian bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri? Saya ingin bercerita teman-teman. Saya dulu tidak sepede ini ketika bicara di depan forum ya. Saya tidak sepede ini. Saya dulu ya malu-malu, cenderung memalukan lah begitu. Jadi memang tidak pede sama sekali bicara di depan forum. Tidak punya kepercayaan diri untuk berbicara saja. Kok jangankan memimpin, ngomong saja nggak pede kok. Ya kayak Mbak Iva lah, ngomongnya banyak E-nya dulu. Mbak Iva, sorry. Mbak Iva, namanya panjang banget itu bukannya. Ya gitu, logatnya ya gini ya Mas. Gitu lah, banyak E-nya daripada ngomongnya gitu. Dulu juga begitu. Kemudian kita berproses. Prosesnya seperti apa? Oke, saya berikan teknisnya saja, tidak teoritik sekarang. Anda sekarang mulai latihan jadi moderator, bergilir. Latihan menjadi pemateri, walaupun hanya sederhana, 1-2 kalimat. Latihan jadi ketua panitia yang disambutan. Latihan jadi ketua untuk mengkoordinir teman-teman yang lain, membuat grand design kegiatan. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman itu siap untuk dibully, siap dikritisi, siap dicaci, dan tidak merasa baper, sakit hati, mudah sakit hati. Orang yang baperan tidak akan pernah maju. Dikritik, dia lari. Marah, dia lari pergi. Ya, murtad dari IMM misalkan begitu ya, dari pengurusan. Gara-gara dimarahi, gara-gara keras dengan teman yang lain. Dia nggak akan pernah maju. Dan kepedeannya tidak akan pernah tumbuh. Dia hanya stuck di situ saja. Dia tidak akan kemana-mana. Saya bisa mencapai titik ini karena saya dulu pernah mengalami kritik, ya, dimarahi oleh pimpinan maupun oleh teman-teman sejawat, dipaidu oleh adik-adik sendiri, oleh kader-kader sendiri, tidak dipercaya oleh ayahanda misalkan begitu ya. Saya pernah mengalami hal itu, dipermalukan di depan forum, begitu. Saya pernah mengalami hal itu, dan saya tetap istiqomah konsisten di jalan ini, gara-gara begitu. Sehingga kepercayaan diri saya muncul, bangkit. Saya punya prinsip ya. Sepiro gedene sengsara akhirnya ya napa menjadi sobo kira-kira begitu ya. Seberapa besar sih ukuran dari dipermalukan, dibuat sengsara dan seterusnya ya. Kalau kita terima itu hanya menjadi cobaan semata saja, menjadi guyonan saja sebenarnya. Ya, itu proses kita saja. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda mau mencapai titik yang tinggi, terutama dalam hal kepercayaan diri, itu syaratnya. Belajar menjadi koordinator, ya, jadi moderator, pembawa acara, tampil di depan publik, ya. Begitu. Ketika ada tamu belajar jagongi, nggak bisa jagongi, ngindil dulu, ngendel, banyaknya silaturahmi, ya, baik dengan teman, kemudian kepada senior-seniornya. Coba saya mau tanya sekarang teman-teman. Ketua kalian, Mas Tomo misalkan, sedang sakit sekarang, habis dioperasi. Ukurannya sederhana. Kalian menjenguk dia apa tidak? Itu jangan dijawab, kalian jawab sendiri. Menjenguk nggak kalian? Minimal mendoakan nggak kalian? Turut mengirim WA ucapan semoga cepat sembuh apa tidak? Jangan-jangan kalian apatis, tidak peduli. Ini yang salah. Ini yang kemudian tidak membangkitkan rasa kepercayaan diri kalian.
Kalau bahasanya sekarang itu ngopi kurang adoh, dolan ini kurang adoh, ngopi ini kurang kental, sehingga dia nggak pede. Logikanya begitu. Saya dulu ketika di pimpinan cabang, teman-teman, saya banyak dolannya daripada di rumahnya. Saya tidak suka cuma tinggal di kampus, di miniatur sekretariatan. Ya kalau sekarang kalian udah punya yang besar, rumah beneran itu bener-bener real sekretariatan ya begitu. Kalau saya dulu nggak punya sekretariatan, ya hanya petak kecil, tempat ngopi dengan teman-teman, gitu ya, tempat ngobrol dengan teman-teman. Saya banyak dolannya, terutama di Jawa Timur. Nyaris semua kota di Jawa saya pernah saya kunjungi. Nyaris semua ketua cabang di Jawa Timur kenal dengan saya. Bahkan kenal baik, bukan yang kenal baik, tidak hanya kenal saja. Itu yang kemudian membuat saya percaya diri, kepedean saya meningkat. Itu. Bahkan teman-teman ya, di pimpinan wilayah Muhammadiyah, PWPM ya, Pemuda Muhammadiyah, PWPM Jawa Timur, kemarin Rakerwil di Surabaya itu, saya tidak pernah masuk ke perhitungan apa-apa. Ketika saya hadir di situ saja, saya nongol di situ di forum, saya hanya menyuarakan 1-2 kalimat saja di forum itu. Saya diminta menjadi pimpinan wilayah, coba bayangkan, tanpa ada proses apa-apa. Jadi reshuffle semasuk gitu saja. Pada yang lain berdarah-darah lobbynya itu. Harus melobi supaya bisa masuk ke pimpinan, deal-dealan politik dan seterusnya. Kita nggak pernah deal-dealan politik. Loh, kenapa? Pimpinannya kenal semua, coba bayangkan. Kita ketemu malah diajak ngopi-ngopi. Akhirnya begitu. Nah, ini kan the power of silaturahmi. Dan saya menduga teman di Ngawi itu sudah mulai kehilangan tradisi itu. Saya tidak tahu apakah merasa sudah cukup ilmunya, cukup pengalamannya, sehingga dia tidak mau dolan, dia tidak mau sambang. Saya tidak tahu ya. Kalau saya dulu yang merasa diri saya bodoh saat itu, sehingga saya banyak dolannya. Ketika dolan, apakah saya banyak bicara seperti itu? Tidak. Saya banyak diam, teman-teman. Saya ke Ponorogo, saya ke Jogja, saya ke Solo, kemudian saya ke Malang, ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Saya banyak diamnya, mendengarkan mereka ngomong. Ibarat benda, saya spons saat itu. Saya memang mau sendiri sebagai spons. Saya tidak mau sendiri sebagai mikrofon atau sebagai benda lain. Saya spons, diam saya. Spons saya menyerap. Spons saya semakin lama semakin besar. Sehingga banyak serapan-serapan yang saya miliki sampai sekarang dan bisa saya gunakan. Ilmu-ilmu itu saya keluarkan semua sekarang. Kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian bisa mengantarkan kita pada titik kepercayaan diri. Saya bercerita ke teman-teman, saya nggak tahu masih atau belum. Saya di Malang itu baru setahun. Di SMP Muhammadiyah 2 Malang itu belum ada genap setahun, belum ada, baru 6 bulan. Nggak pernah ngajar di situ. Kemudian jadi kepala sekolah. Ini kalau kita nggak punya kepedean yang bagus, ya, dan kemudian tidak bisa membangun kepercayaan dengan pimpinan, dengan ayah dari besar ikatan, tidak mungkin hal ini terjadi. Mustahil, saya bilang. Saya itu terus viral di Malang. Sampai sekarang saya masih viral. Bahkan saya dijuluki sebagai penjajah kota Malang. Bayangkan coba itu. Betapa banyak kader Muhammadiyah di Malang, pemuda Muhammadiyah maupun IMM, tidak ada yang ditunjuk oleh PDM jadi kepala sekolah, tapi saya cukup jadi kepala sekolah. Itu karena kekuatan apa? Jaringan. Teman kita tuh menentukan posisi kita. Orang yang kita kenal tuh menentukan posisi kita di titik mana. Itu teman-teman ya. Jadi perbanyak apa? Silaturahmi. Maka kata Rasul, manfaat dari silaturahmi salah satunya adalah apa? Memperpanjang usia. Perpanjang usia itu bukan berarti Niko main kemana-mana dia nggak pernah mati, umurnya abadi kayak Nabi Musa, enggak begitu. Tapi namanya yang abadi, bukan Nikonya jasadnya yang abadi, tapi ruhnya Niko, jiwanya Niko yang abadi. Walaupun Niko sudah tidak ada, mohon maaf ya, sudah wafat, ya. Tapi namanya tidak pernah wafat. Ya Dahlan misalnya umurnya panjang ya Dahlan itu. Beliau sudah tidak ada secara jasmani, secara fisik, tetapi secara pemikiran, secara jiwanya masih ada sampai sekarang. Itu umurnya panjang. Dan kalau kalian tidak pernah silaturahmi, nggak pernah dolan kemana-mana, siapa yang akan menang kalian? Teman kalian sendiri jangan-jangan juga nggak pernah mengenang. Nah ini yang bahaya di situ. Itu jadi itu Mbak Ifafah hal yang penting di situ. Berproses di IMM, insya Allah Anda ketika berproses dengan sungguh-sungguh dan serius, ya mengikuti setiap kegiatan, setiap level kaderisasi diikuti, DAD, kemudian ikut LID, ikut DAM, ya Anda akan menemukan titik itu, titik kepercayaan diri dan dipercaya oleh ayahanda atau senior, bahkan oleh kader-kader kalian sendiri. Gitu.
Itu saya kira ya, Mbak Iva. Semoga menjawab pertanyaannya. Siap-siap. Jadi tidak ada tidak ada orang yang dilahirkan ujuk-ujuk dia pinter retorika, pinter dialektika, dia retoris dan dialektik, tidak bisa. Dia ahli negosiasi, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa. Itu berproses. Sama kayak rambutnya Mas Arya, nggak bisa ujuk-ujuk gondrong itu nggak bisa. Pendek dulu, diruat, dirawat, jadi panjang, bisa dikucir. Nah, begitu prosesnya. Nah, kira-kira kan begitu. Ya bisa ujuk-ujuk dari bayi cengeng rambutnya gondrong ya medeni, itu genderuwo atau manusia kan begitu. Nah, itulah logikanya ya. Jadi proses itu perlu dan bahkan perlu penting untuk membentuk kita. Itu ya. Kira-kira saya kembalikan Mbak Lutfi, moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Supriyanto. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, moderator. Siap. Silakan, Mas Niko. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Yusuf Supriyanto selaku narasumber yang luar biasa ya. Jadi saya ingin sedikit bertanya dan bercerita. Dan untuk pertama kali karena saya aktif di IMM ya, dan mungkin pembahasan agak saya tarik kepada ke IMM-an begitu. Jadi karena tadi pembahasannya lebih banyak kepada Muhammadiyahan, Al-Islam, namun untuk saat ini mungkin tidak berlebihan ketika saya tarik pada ke IMM-an dan kemahasiswaan begitu. Karena saya juga tidak risau ketika saya tidak diakui sebagai kader Muhammadiyah. Karena ketika saya mendengarkan atau membaca buku-buku kemuhammadiyahan, misalkan merujuk pada Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, itu kita disuruh anak-anak muda ini ya khususnya disuruh untuk berpikir tentang post Muhammadiyah. Artinya bagaimana apa yang terjadi setelah Muhammadiyah begitu. Misalnya ketika kita mencoba menafsirkan ulang apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, jadilah pejabat, kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah seorang presiden, dan kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah guru, bahkan keluarlah sekalipun dan kembalilah ke Muhammadiyah. Nah, ketika kata kembalilah kepada Muhammadiyah itu jika kita tafsirkan ya, artinya nanti kita akan melihat dulu tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu kan mewujudkan terbentuknya menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bila ke Muhammadiyah itu bukan berarti kembali secara struktural, tetapi memperjuangkan nilai-nilai Islam dimanapun kamu berada dan memperjuangkan dengan kemampuanmu itu. Nah, dengan dalih itu saya tidak risau jika saya nantinya bahkan ya tidak diakui sebagai kader Muhammadiyah. Kemudian coba saya tarik kepada pembahasan tentang keimanan dan kemahasiswaan. Di berbicara soal keadilan tadi, bagaimana kita mewujudkan keadilan itu untuk pergerakan sebuah kemahasiswaan. Jadi ukuran yang dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa jika nantinya kita berharap gerakan itu dikatakan sebagai sebuah keadilan. Misalkan kalau kita hanya menginginkan sesuatu dan sesuatu itu terpenuhi, apakah itu bisa dikatakan keadilan? Misalkan keadilan untuk kita dan misalkan tidak adil untuk mereka gitu.
Kemudian sebaliknya, jika teman-teman merasa adil, tetapi diri kita secara pribadi, secara kemahasiswaan itu tidak adil. Artinya kan kita juga harus adil dengan diri kita sendiri. Gitu. Kemudian untuk mewujudkan sebuah kepercayaan tadi itu kan juga perlu perlu kemampuan sebetulnya. Bagaimana mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita, kemudian apa yang menjadi daya jual kita supaya dapat dipercayai kepada kawan-kawan, misalnya begitu. Kemudian dalam ke-IMM-an ya, saya merujuk secara mikro saja. Saya kontekskan di Kabupaten Ngawi. Jadi untuk menjadi mahasiswa dan menjadi seorang pelopor itu kan harus berawal dari sebuah kesadaran, Pak Usub. Ya. Jadi kalau pakai teorinya Paulo Freire itu kan ada 3 kesadaran tuh. Kesadaran magis, naif, dan kritis. Nah, jadi kesadaran itulah yang nantinya akan mempengaruhi kita untuk peka begitu. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap kawan-kawan kita, kemudian kawan-kawan kita juga bertanggung jawab pada kita, bahkan kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, kira-kira bagaimana Mas Ucup menanggapi cerita yang saya katakan ini? Kira-kira itu, Mas. Oke, saya tulis beberapa ini ya. Ya. Saya mulai dari yang pertama, menanggapi dari apa yang dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau itu seorang sufi Muhammadiyah yang masih ada sampai sekarang. Beliau memang sudah tidak meletakkan dirinya itu, memposisikan dirinya untuk berharap kepada manusia, kira-kira begitu. Dia sudah nggak peduli lagi. Dia sering mengatakan dalam beberapa kesempatan itu, sudah tidak peduli lagi apa yang dikatakan orang lain. Orientasinya dia pokoknya sudah spiritualnya pokoknya vertikal, orientasinya begitu. Dia berbuat baik, dia tidak berkritik dengan orang lain, tidak masalah soal itu. Bahkan yang terakhir tidak diakui sebagai kader Muhammadiyah, dia juga tidak merasa kehilangan apa-apa, kira-kira begitu, karena dia sudah bermuhammadiyah secara nilai. Kemudian tidak jarang Buya Syafi'i itu dicap sebagai tokoh Muhammadiyah yang liberal. Dia nggak peduli juga. Tetapi itu Buya Syafi'i di usia yang begitu. Paham ya? Di usia yang seperti itu. Tetapi teman-teman yang masih usia produktif seperti kita boleh terkadang mengatakan tidak dianggap di Muhammadiyah, tidak apa-apa. Bahasanya agak kasar itu kan, enggak diarahin Muhammadiyah enggak PTN, kira-kira begitu ya, enggak PTN. Nah, tetapi teman-teman, bila yang kader ideologis, yang lebih merasakan asam garamnya bermuhammadiyah, sedikit banyak kita sudah belajar tentang kemuhammadiyahan dan mengikuti dan mengamalkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, kemudian kita apatis terhadap struktur di Muhammadiyah, ini bahaya juga. Bahaya juga. Saya pernah dialog cukup lama dengan Mas Bradan Laboy, saya juga kenal dengan beliau. Mas Ucup, saat ini Muhammadiyah itu banyak pimpinannya. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu banyak, khususnya di Malang. Banyak pimpinan Muhammadiyah, dari ranting, cabang, hingga ke daerah. Banyak, tetapi tidak banyak yang kader Muhammadiyah. Maknanya apa? Mereka hanya memimpin, tetapi tidak punya pemahaman tentang Muhammadiyahan. Mungkin di hatinya Muhammadiyahnya sebuah
jas atau pakaian saja, atau tempat mencari ma'isyah, atau mencari ghanimah. Tidak lebih daripada itu. Lantas bagaimana mereka kader yang ideolog, ya, yang punya kecintaan kepada Muhammadiyah yang tinggi, bahkan dia menghidupkan Muhammadiyah lewat jalur ortom tanpa dibayar, tanpa digaji, waktunya dia berikan 28 jam bahkan, bukannya 24 jam, untuk berpikir dan menginternalisasikan nilai-nilai Muhammadiyahan ke seluruh masyarakat. Ini bahaya. Jadi bahaya. Maka tidak boleh kita kemudian apatis dalam struktur. Bukan kita pragmatis, bukan. Bukan kita kemudian berharap sesuatu di mana tidak. Tetapi jangan sampai prinsip hidup di Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah itu menjadi blunder untuk kita. Kader Muhammadiyah atau apatis tidak peduli kepada Muhammadiyah, baik di struktur di persyarikatannya maupun di aumnya. Jangan begitu polanya. Kalau bahasa Mas Boy itu, hidup-hidupilah Muhammadiyah karena kamu telah dihidupi oleh Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Jadi tidak boleh kita kemudian menggunakan nasihat Kiai Dahlan itu untuk menjadi pribadi yang apatis, tidak peduli kepada Muhammadiyah. Ini jadi salah. Akhirnya apabila begitu, banyak hasilnya begini ya. Amal usaha Muhammadiyah di Kota Malang khususnya, itu yang memimpin tidak para ideolog Muhammadiyah. Saya sering tanya ke kepala sekolah, jenengan dulu aktif Muhammadiyah sebagai apa? Di level apa? IMM, IPM, Muda, HW, TS? Enggak Pak Pri. Saya guru di situ, lama mengabdi, jadi kepala sekolah. Sehingga apa? Ideologi dibawa di situ, bukan ideologi Muhammadiyah. Apa yang dia kenal dulu, entah dari Nahdiyah, dari Salafi, dari yang lain sebagainya, dibawa ke situ. Sehingga Muhammadiyah ini rasanya tidak jelas, tidak rasa Muhammadiyah. Maka Munir Mulkan mengatakan Muhammadiyah itu banyak segmentasinya, rasa-rasanya beda. Ada Mursal, Muhammadiyah rasa Salafi. Ada Munu, Muhammadiyah rasa NU. Ada Munas, Muhammadiyah nasionalis. Ada Muklis, Muhammadiyah ikhlas. Ya, begitu ya. Atau Muhammadiyah ya Dahlan. Gitu. Ada yang begitu. Ada juga mengatakan Muhammadiyah abangan. Rasanya beda-beda. Nah, begitu kira-kira. Nah, maka kita teman-teman ya, khusus untuk Adin dan Niko, jadi kalimat itu untuk motivasi kita supaya tidak berharap pada Muhammadiyah, tetapi jangan sampai kalimat itu digunakan untuk kita bersikap apatis, tidak peduli pada Muhammadiyah maupun amal usaha Muhammadiyah. Semuanya, baik itu sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Itu yang menurut saya. Kemudian poin yang kedua mengenai kepercayaan diri yang didasari oleh kesadaran, yang kemudian mengutip pikirannya Paulo Freire tentang kesadaran kritis begitu ya. Oke. Berkaitan dengan kepercayaan diri, sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman bisa melaksanakan ya dengan baik dan benar trikoda, trikompetisi dasar, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Anda sudah punya bekal untuk untuk membangun kepercayaan diri. Teman-teman banyak yang tidak pede karena mohon maaf tidak punya isi, tidak punya kualitas. Kadang-kadang begitu, sehingga dia mengalami krisis kepercayaan diri. Coba kalau teman-teman bisa sedikit lebih ngoyo untuk mengupgrade kemampuannya, kapasitas dirinya, dia akan pede. Misalkan saya tidak pernah baca buku, saya tidak pernah diskusi, saya tidak pernah silaturahmi kemana-mana, saya hanya duduk diam saja. Mungkin saya akan pintar ngomong, tapi omongan saya nggak ada isinya. Gitu loh. Jadi, selain Anda pede untuk bersuara, di kepala juga ada isinya. Maka menurut saya, 3 hal yang selalu digaung-gaungkan ketika DAD, trikoda itu menjadi betul-betul kekuatan kita dan betul-betul dibentuk struktur kurikulum yang jelas. Misalkan kita bicara tentang aspek intelektualitas. Standarnya apa? Kader sudah dikatakan intelektual. Standarnya apa? Kader sudah dikatakan dia sudah memenuhi standar minimal intelektualitas. Standarnya apa? Nah, ini harus diukur, ada ukurannya. Yang kedua, kita bicara tentang aspek misalkan humanitas. Standarnya apa? Kurikulumnya apa? Supaya kita bisa dikatakan sudah humanis. Apakah ketika bagi takjil sudah dikatakan humanis?
Apakah ketika Anda penggalangan dana untuk korban bencana dan seterusnya itu sebagai tolak ukur Anda sudah humanis? Mungkin iya salah satunya. Tapi apakah satu-satunya? Tidak juga. Tapi ada standar-standar yang mesti Anda diskusikan. Gitu loh ya. Kemudian terakhir kita bicara aspek religiositas. Standarnya apa? Apakah ketika Anda sudah pandai berkhutbah, kemudian menjadi imam dengan suara yang fasih, itu dikatakan sudah memenuhi aspek religiositasnya? Apakah sedangkal itu? Apakah ketika Anda sudah bisa mengutip pikiran-pikiran ulama-ulama atau intelektual muslim sudah dikatakan sudah memenuhi aspek religiositasnya? Kan juga tidak sedangkal itu, teman-teman. Nah, ini yang barangkali teman-teman harus mulai otokritik kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana trikoda itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Standarnya bagaimana? Anda bisa menilai diri sendiri dulu, jangan nilai orang lain. Apakah Anda sudah tergolong intelek? Standar minimalnya sudah humanis, sudah religius, atau belum? Nah, kalau belum, apa langkah harus diambil? Kira-kira begitu. Ini introspeksi kita. Jangan sampai hal yang sederhana, standarnya sederhana saja. Anda mengaku dari IMM, kader Muhammadiyah. Meskipun tadi misalkan Niko mengatakan, saya nggak diakui, tidak apa-apa. Tetapi Anda sudah aktif di Muhammadiyah dari IMM, tetapi kemudian terbata-bata dalam sholat. Terbata-bata dalam mengamalkan amaliyah yang sifatnya hubungannya manusia kepada Allah, kepada Tuhan, Abdullah misalkan. Tidak sempurna di situ. Itu berarti belum dikatakan sebagai kader yang autentik, kira-kira kan begitu. Maka ketika, mohon maaf, ketika pimpinan mengatakan kamu belum layak sebagai seorang pemimpin, belum dipercaya kamu, ya jangan sakit hati dong. Karena memang kapasitas diri kalian belum memenuhi. Itu. Tapi saya punya keyakinan ketika teman-teman bisa melaksanakan ya, mengejawantahkan trikoda dalam kehidupan sehari-hari dan betul-betul mengimani dan mengamini 3 hal itu, selesai persoalan sebenarnya. Selesai insya Allah. Karena di dunia kerja maupun di lingkungan persyarikatan, 3 hal itu saja yang menjadi tolak ukurnya. Kembangan-kembangannya banyak, tapi 3 hal ini menjadi pondasi utama. Dan IMM sudah mendoktrin ini di sejak awal. Trikoda. Itu yang selalu menjadi orientasi. Saya kira itu ya Mas Niko, tanggapan saya dari apa yang Mas Niko ceritakan tadi. Itu ya. Ada feedback silahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Supriyanto nggih atas materi yang disampaikan. Tadi sudah beberapa yang bertanya, kemudian sudah dijawab juga nggih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah? Oh, izin merespon nggih, moderator. Nggih, silakan. Tadi dikatakan bahwa Bapak pemateri mengatakan bahwa kalau tadi untuk Niko mengatakan, aku pun juga tidak diakui sebagai kader Muhammadiyah pun juga tidak masalah. Aku menganggap seperti ini, gitu. Bahwa Buya Ma'arif latar belakangnya dia mengatakan seperti itu kan karena dari pemikiran tasawufnya ya. Oke, aku setuju. Karena memang aku aktivitas tasawuf. Bahkan diriku sendiri pun tidak penting kan begitu. Tetapi kalau kita melihat pada konteks perpolitikan maupun konteks sosial kemasyarakatan, baik itu setingkat masyarakat umum atau yang lebih spesifik ya Pak Udo, berkaitan tentang masalah orang-orang yang ada di dalam struktural kemuhammadiyahan, baik setingkat PP maupun yang sampai sekecil akar rumput, aku rasa bahwa itu kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, responku begini, adanya tentang Muhammadiyah Salafi, Muhammadiyah Nahdien dan lain sebagainya. Aku juga kurang nyaman. Kurang nyamannya begini. Ini respon kritisku gitu, jangan disalah tafsirkan. Oke, aku akui bahwa pemikiranku adalah Muhammadiyah, kemudian amaliyahku Nahdien, kemudian ilmu kalam dan ketuhananku bersifat salafi gitu. Dan pemberontakanku bersifat marxis gitu. Lah, tapi kan di situ kan kita tidak menemukan belangnya. Jadi seperti macan kehilangan belang, gajah kehilangan gading. Jadi memang tidak ada jenis kelamin tertentu atau kecenderungan yang bersifat sangat vital bahwa diri kita itu apa. Maksud saya begini, ini latar belakangi dari masuknya paham-paham, ya mungkin aku menafsirkan begini ya Mas Widu ya.
aku menafsirkan bahwa maksudnya paham-paham yang memang bukan dari Muhammadiyah asli. Memang seakan-akan bahwa Muhammadiyah kita yang sekarang ini, tahun 2021 ini terkontaminasi dengan paham-paham yang lain. Gitu nggih. Baik itu yang bersifat amaliyah maupun baik itu bersifat penampilan maupun dohir maupun batin kita. Jadi di sini kita tidak menemukan garis merah bahwa ideologi kita itu ideologi campuran. Jadi ideologi yang ada di dalam otak kita adalah ideologi campuran, tidak betul-betul nafas dari Muhammadiyah. Nah, dari sini kan muncul ketidakjantanan kita sebagai seorang Muhammadiyah atau warga Perserikatan Muhammadiyah yang punya KTM Muhammadiyah. Nah, maka pertanyaannya gini, ketidakjantanan kita ini kemudian kita gembar-gemborkan di depan umum, itu kan yang repot. Oh, saya cuma Muhammadiyah cuma jadi formalitas kok, masalah itu kan repot. Maka harus ada kejelasan, baik itu dohir maupun bersifat batin, yang dimana itu mengatasnamakan bahwa aku adalah seorang Muhammadiyah dan aku seorang Muslim. Jadi supaya apa? Supaya ada kejelasan, supaya tidak ada ideologi-ideologi yang masuk dari paham-paham lain yang paham-paham yang lain yang masuk dalam tubuh Muhammadiyah, meskipun secara khusus Ahmad Dahlan tidak memberikan spesifik khusus bahwa Muhammadiyah itu pahamnya begini. Karena yang sifatnya begitu berputar seperti bola salju ya begitu. Ya seperti itulah kerinduan. Jadi semakin ditahan maka semakin ingin merdeka gitu. Matur suwun. Izin feedback, Mbak Moderator. Halo. Langsung saja Mas Niko Ya, baik, langsung aja. Baik, terima kasih Pak Supri atas tanggapan dan jawabannya. Jadi saya mengatakan saya tidak risau manakala tidak diakui sebagai kader Muhammadiyah, itu sebetulnya sebuah respon atau ekspresi karena sudah sulit untuk menemukan apa ya, mungkin ini saya yang kurang jauh atau kekurangan relasi yang saya dapatkan begitu. Saya memandang tokoh-tokoh Muhammadiyah ini seperti ini ya, seperti merasa paling benar. Jadi Muhammadiyah itu seakan-akan organisasi yang paling bagus, organisasi yang paling betul sendiri. Nah, jadi itulah kader persyarikatan yang saya temukan, sehingga saya melakukan menyampaikan hal yang demikian. Kemudian kalau kita mengenal Muhammadiyah itu kan bisa kita turut seperti apa paham Muhammadiyah itu sendiri dan bagaimana sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu belajar, itu kan sudah banyak sumber. Misalkan ada Muhammadiyah secara organisasi, Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan akidah misalkan. Itu kan bisa kita telisik ke belakang bagaimana ceritanya supaya sehingga terjadi atau terbentuk sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Misalkan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam melakukan pemurnian akidah dalam gerakan akidah itu bersumber pada Ibn Abdul Wahab. Kemudian dalam bukunya Muhammadiyah untuk Semua yang ditulis oleh Profesor Din Samsudin itu juga mengatakan bahwa referensi yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah itu selain Urwatul Wusqa juga menggunakan tafsir Al-Manar yang dari siapa itu, Muhammad Abduh itu atau gurunya gitu. Artinya kalau kita memang mencari
Muhammadiyah murninya itu ya campuran gitu kan. Jadi kalau sering dikatakan oleh Profesor Amin Abdullah itu kan Muhammadiyah itu sebetulnya perpaduan antara purifikasi dengan dinamisasi. Jadi dalam konteks purifikasi, pemurnian akidah itu memang perlu dilakukan. Tetapi kan purifikasi itu berpotensi untuk merasa paling benar gitu. Maka diimbangi dengan gerakan dinamisasi. Jadi antara dinamika itu dikonteskan dan diintegrasikan dengan gerakan purifikasi itu supaya tidak fanatik gitu. Jadi kalau memang purifikasi, kalau kita melihat gerakan-gerakan salafi yang kaku-kaku itu kan sebuah implementasi dari gerakan purifikasi itu sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu kalau kita melihat kader-kader Muhammadiyah kemudian kaku dan merasa paling benar, itu mungkin seperti yang dikatakan oleh Mas Supri tadi sebagai mursal Muhammadiyah rasa salafi gitu. Karena kalau Muhammadiyah kan kok kaku seperti itu, Muhammadiyah kok merasa paling benar sendiri. Padahal kalau kita melihat prototip Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah beliau itu orang yang kaku? Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kaku seperti itu ya nggak mungkin maju seperti ini kan. Nah kemudian dalam konteks ke-IMM-an ini kira-kira apa yang perlu dikembangkan IMM Ngawi untuk ke depan, Mas? Kira-kira seperti itu. Oke. Banyak hal yang disampaikan oleh kedua dinda saya ya, Arya sama Niko. Saya akan meringkas tanpa sebut nama siapa yang mengatakan. Pertama, jadi saya pernah dialog dengan Dr. Bani Yusuf. Beliau itu memang kader senior di IMM yang juga dosen di UMM begitu. Dua hal yang hilang dari Muhammadiyah saat ini. Yang pertama silaturahmi. Budaya silaturahmi itu sudah mulai hilang di kalangan kader muda Muhammadiyah. Silaturahmi yang dimaksud, misalkan Niko silaturahmi kepada seniornya. Siapa yang ada di sana? Misalkan Mas Bagus, saya sebut nama, Mas Bagus. Ada Mas Marno misalkan. Dan senior di Muhammadiyah. Di IMM lebih satunya, di IMM misalkan. Budaya itu yang sudah mulai tidak ada. Karena menganggap equal, semua sama. Equality position, ya posisi yang setara, itu terkadang menjadi blunder sehingga kita tidak menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Ini yang terjadi di Muhammadiyah saat ini. Prinsip kesamaan, kesetaraan, itu yang kemudian menjadi blunder para kader muda saat ini. Sehingga miskin penghormatan. Bukan berarti kemudian Muhammadiyah kembali ke NU akhirnya, tidak. Tetapi itu penting, merawat itu penting, merawat takzim kepada yang lebih tua, kira-kira begitu. Sehingga tidak banyak kader-kader muda yang ketika ketemu dengan pimpinan cium tangan, misalkan begitu, dengan ayahanda, jarang yang cium tangan, salaman saja, menganggap karena di Muhammadiyah tidak penting hal itu. Oke, itu aspek fikih ya, aspek fikih haram halal dan seterusnya. Tapi kan tidak bicara soal itu saja. Islam enggak ya soal itu. Soal akhlak, soal adab misalnya. Itu kan jauh lebih penting ketimbang kita bicara benar dan salah. Nah, kira-kira begitu. Itu satu hal yang hilang. Yang kedua adalah tasawuf. Kata Dr. Nurbani itu. Yang hilang kedua dari Muhammadiyah adalah tasawuf. Muhammadiyah terlalu mengandalkan kepalanya untuk memutuskan segala sesuatu. Lupa bahwa ada keterbatasan yang dimiliki oleh kepala atau pikiran untuk merumuskan atau memutuskan segala sesuatu. Maka butuh tasawuf. Dan ini yang mulai hilang. Bukankah kita tahu Kiai adalah seorang sufi? Sebenarnya. Sufi beliau itu. Beliau saudagar, beliau kaya. Beliau merdeka secara finansial, tetapi tidak pernah meletakkan hartanya itu di hatinya. Dia letakkan hartanya
itu di tangannya, sehingga dia tidak merasa kehilangan ketika barang-barang itu tidak ada. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan ketika menjual, melelang barang yang dimiliki, rumah, perabot dan seterusnya, ketika kentong kentong ditabuh kemudian mengumpulkan warga, dan dia mengatakan, saya ingin menggaji guru-guru saya di sekolah di Quick School saat itu, tapi uang saya habis, tidak punya uang, tinggal sekian gulden. Maka saya menjual perabot rumah saya, silakan diambil sesukanya, silakan bayar semaunya, kira-kira begitu. Warga dan lain-lain kemudian berbondong-bondong memberikan uang, tapi tanpa mengambil barang satupun. Yang dilakukan Kiai Dahlan saat itu adalah sebenarnya itu mendidik murid-muridnya. Begini loh, harusnya kita dalam berdakwah itu. Jangan kemudian kita merasa takut kehilangan harta kita. Ini bukan milik kita, ini titipan. Itu jangan mengajarkan sufisme kepada murid-muridnya. Itu sebenarnya. Itu yang hilang saat ini. Nah, pertanyaannya adalah tasawuf yang kemudian saat ini berkembang itu banyak yang melenceng. Tidak sesuai tasawuf yang memang sesuai dengan merujuk ar-ruju'u ilal Quran wa sunnah. Tidak merujuk ke sana. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sufi? Sufi beliau itu. Sufi. Tapi beliau bukan berarti sufi kemudian tidak berpikir soal dunia, tidak begitu. Apakah Utsman bin Affan yang kaya raya dia tidak sufi? Dia sufi. Dia meletakkan hartanya bukan di hatinya, dia di tangannya saja. Banyak yang sufi-sufi, tasawuf ya, kajian-kajian tasawuf yang melenceng itu banyak. Karena saya bilang begini, kenapa? Saya pernah ikut itu. Banyak amaliyah yang melenceng di Quran dan Sunnah. Selama tasawufnya itu benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Itu bukan amaliyah NU, saya sampaikan. Tasawuf itu bukan amaliyah NU, salah besar. Sebelum NU ada, sudah ada tasawuf itu. Ya, sudah ada, jauh sebelum NU ada itu sudah ada tasawuf. Maka kalau kemudian diklaim sebagai milik NU itu jadi salah. Artinya ketika kita bertasawuf itu bukan berarti kita jadi NU, bukan. Itu bukan MUNU, itu ya Muhammadiyah ya begitu. Nah, kira-kira begitu. Itu sebenarnya saya tidak sepakat ketika hal itu itu diklaim sebagai miliknya NU. Kemudian ideologi Muhammadiyah tidak jelas. Jelas ideologi Muhammadiyah itu. Kiai Sa'd Ibrahim, Ketua BM Jatim, pernah mengatakan kekhasan pikiran dari Muhammadiyah itu adalah dua hal, tajdid dan purifikasi. Dua hal ini menjadi ideologinya Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah sudah kehilangan dua hal ini, berarti dia sudah tidak punya ideologi. Kekhasannya begini, Anda mau bertasawuf, Anda mau zikir seharian, mau puasa seperti apapun, daud dan sebagainya, silakan. Tetapi merawat dua pikiran ini, ketika masih ada pikiran untuk berkemajuan, tajdid dan pemurnian, purifikasi, dua ini melekat dalam setiap pikiran tidak tanduk kita, maka kita sudah berideologi Muhammadiyah saat itu. Nah itu loh. Jadi orang yang misalkan ya kita, mohon maaf kita semua, saya di sini tidak pernah tidak punya pikiran maju. Itu saya dikatakan tidak berideologi Muhammadiyah murni. Maka yang murni berideologi Muhammadiyah adalah mereka yang punya pikiran tajdid dan purifikasi. Dua hal ini itu kata Kiai Haji Sa'd Ibrahim dalam beberapa kesempatan beliau mengatakan hal ini. Itu saya kira teman-teman ya. Kemudian yang bisa direfleksikan ke konteks Ngawi misalkan. Banyak sebenarnya, banyak. Saya sering berdialog hal ini kepada teman-teman. Banyak hal. Maksudnya saya sampaikan dari awal itu sebenarnya itu otokritik saya untuk Ngawi. Saya bicara dari Koda misalkan. Itu hanya sebatas simbolis. Anda bikin jaket humanisme, humanitas, religiositas, intelektualitas. Itu sebatas tulisan simbol. Dan Muhammadiyah sejauh ini sampai sekarang ya tidak pernah mengenal simbol, teman-teman. Simbolnya ya hanya logo itu saja, tapi tidak pernah mengenal amaliyah simbolis, tidak pernah. Saking tidak mengenalnya, saking tidak mengenalnya model simbolis, sampai makamnya Kiai Dahlan saja tidak pernah dibangun, bayangkan. Sederhana sekali. Padahal itu pemimpin yang luar biasa Kiai Dahlan itu. Tidak ada kata
Kata Warrington itu tidak ada organisasi sebesar Muhammadiyah yang diberkati sama Tuhan ya, karena dia orang Islam, yang melebihi Muhammadiyah di dunia bahkan. Tidak ada yang melebihi. Tapi pimpinannya coba bayangkan. Makamnya sederhana sekali kuburannya itu. Sederhana sekali. Hanya dipetak, dipatok, selesai. Sudah. Lebih mewah kuburannya mbah-mbah kalian mungkin yang dibangunkan, ya, dibuatan kijing dan seterusnya. Enggak dengan Dahlan. Itu. Karena lagi-lagi Muhammadiyah tidak pernah paham apa ya, simbolisme. Jadi dia tidak pernah mengatakan apa ya, simbol Muhammadiyah ya begini, tidak pernah begitu. Ya, Muhammadiyah sebagai sebuah nilai itu loh. Tapi bukan berarti kita sebenarnya apatis, saya tidak penting struktur Muhammadiyah nasional, tidak. Itu bukan begitu. Maknanya bukan begitu. Itu saya kira ya, Mas Niko sama Mas Arya. Saya tidak tahu sudah terangkum semua atau tidak, karena banyak sekali tadi disampaikan soalnya mereka berdua. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Febrianto ya. Ya, baik. Cuma memang banyak yang perlu dibahas ketika kita berbicara tentang Muhammadiyah ini. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto, kemudian kepada teman-teman yang sudah bertanya, nggih, karena mengingat waktu juga sudah malam, saya sampaikan kesimpulan tadi yang disampaikan oleh pemateri. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah kita adalah pemimpin dan itu dimulai dari kita sendiri. Jadi seorang pemimpin itu berawal dari garis keturunan, tapi tidak harus dari garis keturunan. Ya, jadi seorang pemimpin itu dari diri kita sendiri. Memimpin itu melalui proses, kemudian tidak ada paksaan dalam menjadi pemimpin. Kemudian pemimpin itu dilahirkan kemudian diproses ya. Tidak boleh kecil hati kalau tidak ada keturunan garis pemimpin, karena yang terpenting adalah proses. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemateri tadi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyanto. Karena mengingat waktu sudah malam, saya akhiri nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kesalahan saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya mohon maaf karena apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dan pemateri pada hari ini. Saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merekomendasikan teman-teman untuk kalau bicara tentang ideologi Muhammadiyah yang lebih kecil, undanglah Mas Pradana Boy. Itu Mas Boy itu selain kader Muhammadiyah secara biologis, karena beliau dilahirkan di Lamongan ya, di lingkungan Muhammadiyah, itu epicentrumnya Muhammadiyah Jawa Timur itu Lamongan, bukan Malang, bukan Sidoarjo, bukan Surabaya, bukan apalagi Ngawi. Saya kira Mas Boy bisa memberikan, Pak Boy ya, bisa memberikan banyak hal tentang ideologi Muhammadiyah. Jujur saya belajar banyak dari beliau ketika di Malang, bagaimana beliau bicara tentang gerakan Muhammadiyah. Itu lebih spesifik gerakan IMM misalkan. Saya kira bisa belajar banyak, maka teman-teman bisa lah mengagendakan untuk mengundang beliau lewat Zoom semacam ini. Tapi catatannya adalah pesertanya agak banyak lah ya, jangan 10 atau 15 lah ya, paling enggak ya 20 peserta begitulah. Jadi nanti biar Mas Boy juga pemateri juga merasa pede ketika berbicara. Itu saya kira. Itu nanti diagendakan Mbak Ifah atau Mas Niko nanti ya, atau pimpinan cabang yang lain yang ada di sini bisa mengagendakan mengundang beliau saya kira. Dan beliau saya kira sangat welcome, sangat terbuka ketika kalian undang. Itu sih ya. Sekian, terima kasih teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Insya Allah kita sambung lain waktu. Saya ucapkan selamat memimpin jadi nahkoda yang baru Mbak Ifah menggantikan Mas Niko. Semoga lebih progresif dan bisa merawat pikiran-pikiran maju. Tidak hanya merawat, bahkan menumbuhkan pikiran-pikiran maju yang belum sempat tumbuh ketika di masa kepemimpinannya Mas Niko, kira-kira begitu. Kemudian Mas siapa yang mau dam namanya? Gimana Mas? Yang mau dam siapa namanya? Yang mau
Dam di Malang. Aldi. Oh, Aldi ya. Oke, untuk Aldi, siapkan diri dengan baik ya. Ya, catatan saya sederhana. Ojo ngisi-ngisini ya. Ojo ngisi-ngisini. Ketika nanti ke dam harus maksimal ya. Harus maksimal. Siap untuk tidurnya lebih kurang ya. Lebih sedikit tidurnya daripada yang lain. Pokoknya begitu ya. Jangan ngisi-ngisini senior yang ada di Malang. Harus bagus, siapin diri dengan baik, banyak baca, dan jangan minder. Jadi saya sampaikan, dam di Malang itu salah satu dam nasional terbaik di Indonesia ya. Jadi banyak sekali nyaris ketika dam ada di Malang itu cabang-cabang seluruh Indonesia itu banyak yang mengikuti, nyaris semua mengikuti. Di Sabang sampai Merauke itu ada, biasanya begitu. Yang daftar biasanya ratusan, minimal 100 yang daftar biasanya. Seleksi paling 40 peserta yang terpilih. Bahkan saya lihat daftarnya itu ada dari Malaysia, itu juga ada kayaknya itu. Ya, karena memang elit, dam di Malang itu elit banget. Beda dengan damnya Niko di Kudus itu beda. Tidurnya di karpet atau di tikar ya. Di Malang enggak, bisa di penginapan, di villa. Itu bahkan pernah di hotel begitu. Saya di villa. Itu. Ya, elit, tempatnya elit, pemateri juga elit semua, nasional semua, materinya itu tidak acak-acak itu ya. Maka persiapkan dengan baik, belajar dengan baik. Kalaupun tidak bisa banyak berkontribusi untuk ide-ide, jadilah spons yang kuat dan bisa menampung banyak informasi. Itu sebenarnya catatannya itu. Itu ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live sekalian saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.